Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Sintiyanti, nomor BP 2011083015 dari TRPL 1A. Saya akan menjelaskan tentang instalasi. Instalasi terbagi dua. Yang pertama, instalasi hardware atau perangkat keras adalah melakukan pemasangan atau merakit hardware komputer menjadi satu kesatuan sehingga komputer bisa dioperasikan. Permasalahan yang umum terjadi dalam instalasi hardware adalah yang pertama, komputer atau monitor tidak menyala, kemungkinan disebabkan oleh switch atau kabel daya belum terhubung. Yang kedua, card adapter yang tidak terdeteksi disebabkan oleh pemasangan card belum pas ke slot atau LED dari hard disk, floppy, atau CD menyala terus disebabkan kesalahan pemasangan kabel, konektor, atau ada pin yang belum pas terhubung. Yang kedua, instalasi software atau perangkat lunak adalah pemasangan suatu perangkat lunak pada komputer agar pengguna dapat menggunakan software tersebut sesuai dengan kebutuhan. Dalam proses instalasi biasanya sudah ada petunjuk cara penginstalan dari pihak produsen software. Biasanya satu software komputer didistribusikan dalam bentuk file installer untuk mempermudah pendistribusian. Permasalahan yang biasanya terjadi pada saat proses instalasi software aplikasi. File data yang akan diinstal hilang atau rusak, menyebabkan file tidak bisa diinstal dan otomatis tidak bisa digunakan. Solusinya kita perlu mendownload kembali file atau data dari aplikasi yang akan diinstal. Kemudian pastikan terlebih dahulu dengan cermat apakah proses download dilakukan dengan benar dan tidak ada file atau data yang rusak. Yang kedua, tidak tersedianya media penyimpanan yang sesuai sebelum proses instalasi dilanjutkan. Biasanya, aplikasi akan meninjau dulu apakah space memori yang ada cukup atau tidak. Yang ketiga, tidak sesuai dengan tahap instalasi yang betul. Proses instalasi user akan dipandu dengan berbagai perintah yang sudah diformat sebelumnya. Jadi apabila tidak melewati langkah yang sesuai, maka akan terjadi error atau kesalahan dalam pemakaian aplikasi nantinya. Aplikasi sudah terlalu jadul. Sekarang ini sudah banyak aplikasi yang diupgrade atau diperbaharui. Kemudian versi yang lama ditinggalkan atau sudah tidak dioperasi lagi. Sebagian aplikasi yang sudah versi lama ini sudah tidak bisa dipakai lagi karena sifatnya yang sudah ketinggalan dan sistemnya yang tidak cocok dengan sistem komputer yang semakin canggih. 5. Aplikasi tidak bisa dijalankan, maka cara yang kemungkinan bisa membantu adalah dengan melakukan restart. Karena sebagian aplikasi harus menyesuaikan terlebih dahulu. Biasanya akan ada nada perintah untuk merestart perangkat. Namun jika tidak ada, perintah dan program tidak bisa dijalankan. Faktor yang mempengaruhi kinerja komputer. Yang pertama, banyaknya aplikasi berjalan di belakang sistem. Semakin banyak komputer kita dengan software, biasanya akan semakin memperlambat kinerja komputer, meskipun pengaruhnya ada yang relatif kecil dan ada yang besar. Solusinya, menggunakan software yang penting saja. Pilih satu software jika ada beberapa software sejenis atau mempunyai fitur hampir sama, dan jika ada versi portable-nya, maka bisa menjadi alternatif. Untuk mengurangi program yang berjalan di background, gunakan auto runs dan nonaktifkan aplikasi background yang tidak penting. Nomor 2, harddisk yang sudah berumur. Ketika komputer kita masih menggunakan harddisk yang sudah cukup lama atau tua, mungkin lebih dari 5 tahun, maka kinerja komputer bisa semakin lambat. Solusi ketika harddisk sudah sangat lambat, mungkin bisa dicoba dengan full format. Meskipun untuk harddisk tua, hal ini biasanya tidak akan banyak membantu, sehingga solusi yang paling tepat atau baik adalah dengan mengganti harddisk baru. Dan jika masih ingin menggunakan harddisk lama, gunakan sebagai secondary harddisk saja. Yang ketiga, malware, virus, worm, trojan, dan sebagainya. Ketika komputer kita terkena malware,
atau bisa disebut dengan virus, sudah hampir dapat dipastikan bahwa kinerja komputer kita akan melambat. Virus akan sering menggunakan sumber daya komputer, baik RAM, CPU, atau CPU, termasuk juga senantiasa memantau aktivitas komputer. Solusi untuk mencegah ini bagi pengguna Windows adalah menginstal antivirus dan tidak hanya berhenti di situ saja, tetapi rutin update antivirus tersebut. Jadwalkan paling tidak seminggu sekali jika komputer tidak online. Yang keempat, RAM atau memori yang pas-pasan. Banyak sedikitnya jumlah RAM atau memori yang kita gunakan memang tidak bisa dibuat standar sama untuk satu komputer dengan komputer lain atau bahkan sistem operasi. Meskipun kita akan menginstal Windows, ada spesifikasi minimal RAM. Tetapi jenis aplikasi yang kita gunakan juga harus diperhitungkan. Maka solusi termurah adalah mengurangi aplikasi yang banyak memakan memori. Solusi terbaik adalah upgrade memori RAM. Yang kelima, banyaknya software yang terinstall. Meskipun software-software yang diinstal tidak berjalan di belakang, tetapi hampir setiap software selalu menambahkan entry data ke registrasi. Sehingga semakin banyak software yang diinstal, ukuran registrasi Windows juga akan semakin besar. Karena registrasi ini akan diakses baik ketika komputer berjalan maupun sudah berjalan, besar kecilnya juga mempengaruhi kecepatan waktu responnya. Solusinya adalah menggunakan software yang memang diperlukan saja. Uninstall software yang tidak penting atau tidak diperlukan. Yang keenam, penggunaan efek Windows yang berlebihan. Windows XP atau Vista maupun Windows 7 menyediakan opsi untuk menggunakan tampilan dengan berbagai efek. Jika komputer kita mempunyai spesifikasi yang bagus, tentu berbagai efek ini tidak menjadi masalah. Tetapi, jika ingin performa cepat, berbagai efek Windows bisa dinonaktifkan. Nomor 7. Keadaan hardware komputer yang kotor atau tidak terawat. Dalam kurung jangan dibersihkan dari debu. Keadaan hardware komputer yang kotor juga dapat menyumbang sebagian besar masalah dalam komputer kita. Karena debu yang biasanya menempel pada hardware komputer adalah debu yang bersifat konduktif. Dan hal tersebut juga dapat mengakibatkan konsleting pada peralatan komputer kita. Untuk itu, rajin-rajinlah membersihkan komputer minimal 6 bulan sekali, agar menjaga komputer tetap bersih dan memiliki kinerja yang optimal. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.